Kemarin ada salah satu follower saya di Instagram yang curhat. Jadi beliau ini adalah seorang pengusaha, punya bisnis. Bisnisnya adalah jasa pembersih kolam renang atau pool treatment. Jadi simpel banget. Misalnya ada orang punya rumah atau punya villa atau punya apartemen, misalnya gedung apartemen, lalu kemudian ada kolam renangnya. Ketika kolam renangnya kotor, maka dia akan datang, dia bersihin. Dan bisa juga untuk maintenance, artinya nggak perlu nunggu kotor dulu, tapi dia datang misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk memastikan kolamnya selalu dalam kondisi yang bersih. Nah, dia curhat kayak gini, dia punya akun Instagram untuk usahanya, untuk bisnisnya, tapi ngebangun followership-nya itu susah banget. Jadi dia nanya ke saya apakah perlu dia misalnya beli follower atau misalnya kolaborasi dengan selebgram atau influencer untuk naikin followership di Instagramnya. Lalu kemudian saya cek Instagramnya, memang akunnya udah cukup lama, udah beberapa tahun, dan followernya bahkan nggak nyampe 1000 orang, hanya beberapa ratus saja. Oke, lalu kemudian saya tanya, jadi by the way ini pembicaraannya di DM-DM-an ya, jadi bener-bener siapapun kamu mau nge-DM saya, mau nanya tentang bisnis, tentang usaha, apapun, naikin omset, strategi, silakan DM saya di Instagram saya @gdebp, kita bisa ngobrol. Nah, lalu kemudian si orang ini, si follower saya ini curhat sama saya seperti itu. Saya tanya balik, tujuan bikin akun Instagram itu apakah mau bikin supaya follower sebanyak-banyaknya? Apakah mau bikin akun ya seperti influencer juga sih, sehingga followernya ngejar banyak, atau tujuannya adalah mau jualan, mau dapat closingan, mau dapat klien dari Instagram? Saya tanya seperti itu. Dia bilang tujuannya adalah mau dapetin bisnis, mau dapetin klien, mau naikin omset lewat media sosial. Oke, pertanyaan saya selanjutnya simple. Apakah ada orang atau apakah calon klienmu menggunakan Instagram? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab pertanyaan itu. Lalu kemudian saya tanya, kalau misalnya ternyata tidak ada orang yang merupakan klien ideal, market idealnya tidak menggunakan Instagram, buat apa bikin Instagram? Saya tanya seperti itu. Nah, dia nggak bisa menjawab. Lalu kemudian dia nanya, kalau misalnya saya jadi dia, atau saya misalnya sebagai konsultannya, apa yang saya lakukan? By the way, ngobrol sama saya seperti itu gratis, free. Saya nggak ngecas buat orang tanya jawab aja. Tapi ya saya jawab kalau saya ada waktu. Jadi jangan kemudian, wah si Pak Gede jawabnya lama nih, saya udah nanya 1 jam nggak dibalas-balas. Jangan kayak gitu kan, ini gratis. Jadi pas saya bisa, pas saya lagi nggak ada meeting, ya saya jawab. Tapi kalau saya lagi sibuk, lagi meeting, saya lagi ada kerjaan, ya mohon maaf, saya nggak jawab dulu. Tapi saya pasti baca kok, meskipun nggak langsung ya. Anyway, saya bilang seperti ini. Pertama, kita harus lihat dulu kompetitor kita yang paling besar itu pakai sosmed apa aja. Sesimpel itu. Kan kita mau jualan di sosmed nih, kita lihat nama jurusnya ATM. ATM itu artinya amati, tiru, mentah-mentah. Kita lihat, kita amati mereka ada di mana. Oh, misalnya contoh, ternyata yang paling gede kompetitornya mereka pakai Instagram. Oke, kita amati mereka main di Instagram. Kita amati juga mereka bikin konten seperti apa, mereka mengedukasi customernya atau calon customernya seperti apa. Kebanyakan pemula di media sosial, kalau kita bicara konteksnya untuk bisnis, kesalahannya adalah mereka bikin akun media sosial. Oke, itu udah benar. Lalu kemudian kontennya mereka bikin jasa, servis kolam renang, harga misalnya 600.000 per treatment, atau 1 juta 3 kali datang, malah bikin price list. Lalu kemudian misalnya hari raya Idul Fitri mereka bikin PT pembersih kolam mengucapkan selamat Idul Fitri. Pertanyaannya, who cares? Siapa yang peduli dengan hal-hal seperti itu? Yang seperti itu tidak akan bikin orang datang dan menganggap kamu adalah orang yang ahli di bidang tersebut. Jadi gini, di buku ini saya ajarkan, di buku Scroll Like Cuan ini saya bahas. Dan ini sangat
sangat tajam sekali sebenarnya dan cukup detail gimana caranya bikin sosmed kita bisa menghasilkan uang. Kalau kamu mau beli bukunya nanti bisa klik link yang ada di bawah. Tapi di buku ini saya share bahwa kalau kamu mau bikin media sosialmu bisa menghasilkan uang, maka yang pertama kamu harus lakukan adalah memastikan apa yang ada di sosial media itu adalah sesuatu yang layak untuk dikonsumsi oleh calon customer. Kata kuncinya adalah layak dikonsumsi. Price list, penjelasan tentang produk itu bukan sesuatu yang mereka ingin konsumsi. Mereka nggak peduli. Berikanlah konten-konten yang sifatnya informatif, edukatif. Informatif itu bukan sesuatu yang bukan kayak selamat hari raya Idul Fitri, itu bukan edukatif, itu bukan informatif, itu cuman ya udah berita aja. Kamu mengucapkan selesai. Tidak ada benefitnya untuk si pembaca, si yang ngelihat akunmu itu nggak mendapatkan benefit apa-apa. Nah, calon customermu itu dapat benefit dari apa? Misalnya contoh bisnismu adalah yang tadi ya, jasa pembersih kolam renang. Mereka akan dapat benefit kalau misalnya kamu edukasi, contoh gini, kamu datang ke sebuah kolam renang klienmu misalnya. Nggak perlu menyebut kliennya siapa, nggak perlu nyebut alamatnya di mana, nggak perlu nyebut apapun tentang lokasinya. Kamu bisa videoin, misalnya kamu ngambil sampel air kolamnya, lalu kemudian kamu bawa ke kantormu misalnya, lalu kemudian dicek air tersebut di bawah mikroskop. Wah, itu menarik banget tuh. Di bawah mikroskop ternyata ada bakterinya mungkin, seperti itu kan, ada bakterinya, ada parasitnya mungkin, atau ada kuman-kuman lainnya. Lalu kemudian kamu lanjutkan, oke, kalau misalnya di kolam renang yang kelihatannya bersih tapi kemudian tidak ditreatment, maka akan muncul bakteri parasit seperti ini. Yang mana ini kalau misalnya kita berenang di kolam seperti ini, maka dampaknya adalah penyakit A, B, C, D. Kamu jelasin. Dan itu bisa kamu jelasin dalam beberapa reels. Nah, itu menarik banget. Lalu kemudian kamu bandingkan, oke, setelah ditreatment oleh PT kamu gitu kan, maka yang terjadi adalah ini before afternya. Sebelumnya ada parasitnya, sebelumnya ada kumannya, ada cacingnya dan sebagainya, ada jamurnya. Setelah ditreatment jadi kinclong, bersih, tidak ada kotorannya. Before after. Wah, itu asik banget tuh. Dan lakukan, jadi gini, kalau kamu punya 10 klien misalnya udah berjalan, ya udah kamu akan mengecek 10 kolam dan 10-10-nya kamu bisa jadiin konten. Dan itu adalah sesuatu yang menarik untuk orang tonton di saat yang sama memberikan edukasi. Dan kalau misalnya dilihat oleh calon customer, oleh seorang yang kebetulan punya kolam, mereka akan lihat, misalnya contoh saya nih, saya punya villa ada kolam renangnya. Yang saya nggak pernah treatment kolam renang saya karena saya nggak tahu. Karena saya pikir kalau misalnya airnya udah bersirkulasi udah cukup nih. Saya lihat kontenmu. Oh, ternyata kolam kalau nggak ditreatment bahaya juga. Dalam kepala saya belum jadi klien nih. Dalam kepala saya akan menganggap oke, si pemilik konten ini atau si pemilik akun ini adalah expert di bidangnya karena dia mengedukasi, memberikan saya informasi dalam bentuk yang entertaining. Menarik tuh. Ngambil sampel, bawa ke lab, cek di mikroskop apa ada cacing-cacingnya. Lalu kemudian setelah ditreatment jadinya seperti apa? Kolamnya penampakannya mungkin sama, tapi message-nya adalah tuh, kolam yang bersihnya sama, tapi sebelum ditreatment banyak kumannya, banyak jamurnya, setelah ditreatment jadinya bersih, lebih aman buat anak-anak berenang. Wah, itu top banget tuh, powerful banget. Bayangin kalau saya ngelihat, saya punya villa ada kolamnya, saya akan langsung ngejudge, oke, yang punya akun ini, perusahaan ini adalah master expert di bidang pembersihan kolam. At least saya akan telepon, saya akan chat, saya akan tanya tuh, kalau misalnya saya punya villa misalnya di Bali, bisa nggak? Minimal saya tanya itu dulu deh. Atau enggak, kalau saya punya villa, ada kolamnya, ukurannya demikian, kira-kira treatmentnya perlu apa? Saya belum pernah treatment sebelumnya. Minimal kamu udah memancing orang bertanya. Dan percayalah, orang-orang yang ngeliat, yang stay ngeliat, lalu kemudian mereka yang nge-follow, akan besar kemungkinan adalah orang-orang yang nantinya akan butuh jasamu. Kalaupun bukan pemilik villanya, minimal dari orang yang berkepentingan untuk memanage sebuah villa yang ada kolam renangnya. Jadi peluang lebih besar untuk kamu bisa mendapatkan bisnis. Nah, tadi saya bilang kenapa Reels? Karena kalau kamu main Instagram,
Tadi kan contohnya Instagram ya. Kalau kamu main Instagram, meskipun akunmu masih baru, akunmu masih belum banyak followernya, tapi kalau kamu main Reels itu di Instagram itu punya algoritma yang berbeda dengan kalau kamu hanya posting biasa dalam bentuk feed biasa atau story. Kalau Reels itu bisa diperlihatkan kepada lebih banyak orang selama memang kontennya menarik dan entertaining sehingga orang lebih lama ngeliat konten tersebut. Jadi lebih enak dan bisa lebih panjang durasinya. Nah, itu adalah tips yang akan sangat berguna banget kalau kamu mau mengebangun bisnismu lewat media sosial, khususnya Instagram. Kalau di TikTok gimana? Prinsipnya sama. Kalau di Facebook gimana? Prinsipnya sama. Jadi kamu bisa gunakan, kamu bisa bikin konten yang menarik, yang seru, yang bikin orang penasaran. Kayak apa sih kolam? Nanti pasti mereka bakal tanya-tanya tuh, kemarin saya nginep di hotel ini, coba dong cek airnya. Kemarin saya nginep di hotel ini, cek dong. Itu seru banget tuh. Engagementnya akan tinggi banget. Saya ada got depan rumah, pengen lihat dong airnya kayak apa. Wah, itu seru banget. Nanti ada engagement seperti itu, sehingga kontenmu akan lebih viral. Dan di saat yang sama, mungkin ya, 1 dari 10 yang ngelihat kontenmu adalah orang-orang yang nantinya akan jadi klien. Bayangin 1 dari 10. Kalau yang ngelihat 1000, maka 100 orang akan ngelihat kontenmu yang merupakan calon klien. Dengan cara kayak gitu, maka peluang kamu untuk naikin omset, naikin bisnis akan jauh lebih gacor, akan jauh lebih tinggi, akan jauh lebih powerful ketimbang kamu cuma posting selamat hari raya, selamat tahun baru, daripada kamu cuma posting price list, lalu kamu cuma posting hal-hal yang berkaitan dengan usahamu aja, tentang produk jasanya aja. Orang nggak suka dijualin, tapi orang suka beli. Nah, gimana cara kamu ngejual tanpa harus ngejualin kepada orang yang memang suka beli dan adalah target marketmu? Itulah yang sebenarnya dibahas di buku ini. Gimana caranya bikin media sosial menjadi sumber income. Nah, kalau kamu mau order bukunya, karena di buku ini lengkap banget, bahkan sampai gimana cara ngejawab WhatsApp, semuanya ada di sini. Gimana cara bikin konten, semuanya ada di sini. Silakan kamu klik link yang ada di bawah. Nanti kamu bisa beli bukunya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.